Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagazali Funas dengan NIM 238100008. Sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu logo kelompok 1 yang berjudul dengan Mafhumul Ilmi Logo wa Ilmu Logotin Nafsi. Secara terminologis, ilmu logo atau linguis Arab didefinisikan sebagai huwa ilmul ladzi yabhathu fil lugati wa yatakhuduha mawdu'an wa lahu fayadrusuha min nahiyatin wasfiyatin wa tarikhiyatin wa muqariyatin. Yang artinya, ilmu logo adalah ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa, baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Sedangkan ilmu logo menurut bahasa yaitu ilmu yang hasilnya dari manusia atas sesuatu, sedangkan bahasa salah satunya bisa dipahami sebagai sistem daripada lambang yang dipakai untuk orang melahirkan pikiran dan perasaan. Sedangkan ilmu logo menurut istilah yaitu ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapi atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu, atau lebih tepatnya lagi telaah ilmiah mengenai bahasa manusia atau ilmu yang mengadakan telaan terhadap bahasa. Yang kedua, ada yang namanya pengertian psikolinguistik atau yang disebut fahmu ilmul logotin nafsi. Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda. Jadi psikolinguistik itu dari kata psikologi dan kata linguistik, yang kedua hal ini berbeda, yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dengan metode yang berlainan, namun keduanya sama-sama meneliti objek yang sama. Menurut Lisnawati, psikolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan perilaku dan akal budi manusia. Psikolinguistik mengkaji bagaimana proses psikologi berlangsung pada saat seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya ketika berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa diperoleh pada saat berkomunikasi. Adapun tujuan ilmu psikolinguistik yaitu mencari satu teori bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu bertutur dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam peraturan itu. Menurut Uhlenbeck tahun 1982, tujuan pokok studi bahasa adalah untuk memperoleh pengertian yang selengkapnya tentang gejala bahasa secara umum. Yang pertama, tujuan praktis; yang kedua, tujuan estetis; yang ketiga, tujuan filologis; yang keempat adalah tujuan linguistis. Adapun urgensi ilmu psikolinguistik dalam pendidikan bahasa, yaitu dalam pengajaran bahasa, rangsangan guru yang bersifat verbal atau non-verbal harus diikuti oleh responsi murid secara verbal. Responsif yang benar bisa diperkuat dengan pujian, senyuman, dan sebagainya. Hal itu harus diulang secara terus-menerus sehingga tertanam sebagai kebiasaan. Perbedaan dalam pengertian belajar antara ilmu jiwa bahasa atau yang disebut psikolinguistik dan ilmu jiwa kognitif itu terutama terletak pada peranan pikiran dalam proses belajar. Pada ilmu psikolinguistik, pikiran bersifat pasif karena perolehan dan pengetahuan itu
ditentukan oleh faktor eksternal, seakan pikiran itu seperti halnya kertas kosong yang menunggu gambar apapun yang akan disiapkan atau diucapkan atau dicapkan oleh alam sekitarnya. Sebaliknya, pada ilmu kognitif pikiran itu bersifat aktif karena ia memilih semua informasi yang datang dari luar, memproses melalui pemahaman, penyusunan, dan penyimpanan. Nah, ini ada manfaat mempelajari ilmu psikolinguistik. Yang pertama, dapat mengetahui kemampuan masing-masing individu dan perbedaan daya serap dalam belajar bahasa. Yang kedua, dapat mendeskripsikan bahwa apa yang diajarkan guru bahasa adalah kemampuan berbahasa, khususnya kemampuan berbicara yang merupakan ungkapan jiwa. Yang ketiga, dapat mengetahui problematika pengajaran bahasa dari sisi kemampuan perolehan bahasa pada masing-masing anak didik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.